Halo, masih bertemu lagi dengan saya, Kung Toto Wibowo. Kita akan lanjutkan materi terkait dengan convolutional neural network. Hari ini kita akan belajar tentang pooling layer. Apa yang terjadi di pooling layer? Ini merupakan kelanjutan dari operasi konvolusi. Nah, pada pooling layer, ini tujuannya adalah untuk mencoba mengurangi dari data yang ada. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan dalam pooling layer adalah biasanya kita akan memiliki ada sebuah window, gitu ya. Windownya biasanya berukuran kurang lebih 2 kali 2 atau mungkin 3 kali 3. Dan pada saat kita memiliki ada window 2 kali 2, window ini akan bergeser dari data yang pertama menuju bagian data yang kedua, menuju ke patch yang berikutnya, menuju ke patch yang lain. Ini mirip dengan operasi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya patch itu dilakukan pixel by pixel, kali ini window ini akan dilakukan ada beberapa pengosongan atau mungkin skipping yang akan dinamakan dengan sebuah stride. Biasanya di stride ini kita bisa pilih dua seperti itu, sehingga nanti pada saat kita melakukan proses skipping ini akan dilakukan pergeseran sebanyak 2 kali. Terus kemudian kita akan jalankan terus menerus sampai semua area yang ada dalam operasi sebelumnya ini didapatkan. Baru kemudian yang terakhir kita akan coba cari setiap operasi, maka kita akan cari nilai maksimum, average ataupun minimumnya. Kalau kita gunakan max values, maka nanti pooling layernya nanti kita akan namakan dengan max pooling layer. Kalau kita gunakan average, berarti pooling layernya akan kita katakan sebagai average pooling layer. Demikian juga kalau kita gunakan minimum. Yang terjadi dalam pooling adalah kita akan coba lakukan dengan sebuah window. Contoh misalkan di sini kita gunakan windownya adalah berukuran 2 kali 2. Pada area yang pertama, ini adalah kita akan cari nilai maksimum yang ada. Ingat bahwa di sini nilai-nilai yang ada di sini merepresentasikan keberadaan dari garis miring ke kiri. Sehingga di area ini kita akan katakan bahwa ya, yang paling maksimum dengan derajat hasil operasi konvolusi sebelumnya adalah 1. 1 ini yang akan kita katakan sebagai nilai maksimum atau dia memang benar ada. Maka kita akan simpan data yang ada di situ. Terus kemudian kita pilih stride-nya. Stride di sana akan bergeser sebanyak dari posisi ini 1, 2, sehingga yang berikutnya akan kita gunakan di data yang ada di sana. Kita sudah memiliki di sini window yang ada, kita akan lakukan mencari nilai maksimum dari nilai 0,11, 0,33, minus 0,11, 0,33, maka yang maksimum adalah 0,33. Demikian seterusnya kita akan lakukan sampai kita akan dapati bagian yang paling akhir, Oke. Sehingga kalau kita operasikan dengan operasi max pooling, maka kita akan dapati dari data yang ini akan kita dapati values-nya sedikit mengecil. Nah, meskipun sedikit mengecil, di sini sebenarnya adalah kita masih tetap menyimpan data yang sebelumnya. Kalau di sini data yang besar ini adalah data operasi konvolusi yang ada dari garis miring ke kiri. Tapi data ini seolah-olah nanti dalam proses pengecilannya kita akan masih tetap retain bahwa ya ada garis miring ke kiri. Disitulah fungsi dari max pooling. Meskipun informasi itu kita kurangkan, namun informasi utamanya masih tetap tidak menghilang. Ingat bahwa sebelumnya dari satu input kita lakukan dengan menggunakan beberapa filter. Operasi pooling ini mengecilkan data. Operasi konvolusi membesarkan data namun melihat ciri-ciri yang berbeda. Seperti itu. Contoh misalkan kita memiliki ada 3 filter, maka dari 3 filter itu akan muncul ada 3 bagian yang lain. Gitu ya. Nah, contoh misalkan ini adalah garis miring ke kiri, ini adalah silang, dan di sini adalah garis miring ke kanan. Nah, dari posisi itu, maka kita akan memiliki pengecilan dari ketiga data yang ada. Itu yang dimiliki oleh operasi pooling. Nah, ini adalah simbol dari pooling, dari besar menuju ke kecil, dan dari situ nanti kita akan lanjutkan ke operasi berikutnya. Mungkin kita juga bisa lanjutkan ke operasi konvolusi kalau kita ingin mendeteksi apakah ada keberadaan feature tertentu. Contoh misalkan di wajah yang tadi di pertemuan sebelumnya sudah dibahas,
apakah ada titik, dan juga diikuti dengan lingkaran untuk membentuk mata, dan juga yang lainnya, maka itu adalah hasil dari operasi-operasi di masing-masing layar. Demikian dari saya, terima kasih. Kita akan gabung lagi, lanjutkan materinya. Operasi normalisasi ini adalah operasi untuk melihat, meretain data-data yang bukan negatif. Untuk semua data yang positif kita akan retain, sedangkan yang negatif kita akan ubah menjadi nilai 0. Contoh, misalkan kita akan gunakan operasi yang dinamakan dengan rectified linear unit. Semua nilai yang negatif akan diubah menjadi 0, semua yang positif akan tetap sama. Contoh misalkan di sini 0,77 kita gunakan, kita operasikan minus 0,11 berubah menjadi 0. Demikian seterusnya. Untuk semua yang data yang ada, kita dengan operasi rectified linear unit maka akan berubah menjadi operasi yang seperti itu. Dari image yang sebelumnya, dari operasi filter yang sebelumnya pun kita bisa lakukan. Tidak hanya satu, tapi kita bisa gunakan atau lakukan terhadap semua data yang ada. Sehingga, dan ini juga bisa kita lakukan kombinasi. Contoh, misalkan kita memiliki ada operasi dari data yang pertama, data image yang sesungguhnya, kita lakukan filtering dengan operasi konvolusi, kita ubah dengan menggunakan ReLU, kita lanjutkan dengan pooling, maka akan membentuk sebuah features yang sebagai berikut. Nah, ini adalah operasi dari masing-masing. Operasi ini bisa kita lanjutkan, tidak hanya satu urutan saja. Kita bisa lanjutkan dengan urutan-urutan yang lain. Contoh misalkan dari data yang awal, kita lanjutkan operasi konvolusi, ReLU, pooling, konvolusi, ReLU, pooling, dan juga yang lainnya. Ini bergantung dari arsitektur yang akan kita bangun. Nah, setelah kita memiliki bentuk yang semacam itu, maka nanti dari data yang ada, kita akan sebut sebagai ciri-ciri ini. Ciri-ciri ini akan dilanjutkan dengan proses yang berikutnya. Terima kasih, kita akan lanjutkan lagi dengan menggunakan materi yang akan datang.